Hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah bulan purnama atau Sasa Jataka. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir menjadi seekor kelinci dan tinggal di dalam hutan. Pada salah satu ini tinggal bersama dan mereka masing-masing mencari makan di lahan mereka sendiri dan berkumpul pada tang hari. Kelinci dengan kebijaksanaannya memberi wejangan berupa pemaparan kebenaran kepada ketiga sahabatnya, mengajari mereka untuk memberi derma atau berdana, menjalankan latihan moralitas atau sila, dan memperingati hari-hari suci. Sahabat-sahabatnya menerima wejangannya dan masing-masing pulang ke tempat tinggal mereka di sisi hutan itu. Pada suatu hari, Bodhisatta meninjau langit dan memandang bulan, mengetahui bahwa keesokan harinya adalah hari Uposatha. Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, besok adalah hari Uposatha, marilah kita menjalankan sila dan laku Uposatha. Ia yang memberi derma disertai dengan menjalankan sila tentulah mendapatkan hasil perbuatan yang amat mulia. Oleh karena itu, berikanlah makanan kepada orang yang datang meminta kepada kalian dengan makanan dari tempat kalian sendiri. Mereka semua menyetujuinya dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Pada keesokan paginya, berang-berang berangkat untuk mencari makannya di tepi sungai Gangga. Kala itu seorang nelayan telah menangkap 7 ekor ikan merah, mengikat ikan-ikan itu dengan tali pada satu ranting, menguburnya di dalam tanah di tepi sungai, kemudian ia kembali mengarungi sungai ke bagian hilir untuk mendapatkan lebih banyak ikan. Berang-berang yang mencium bau ikan di dalam tanah menggali tanah dan menemukannya. Ia menarik keluar ikan-ikan itu dan berkata dengan keras sebanyak 3 kali, "Siapakah empunya ikan-ikan ini?" Karena tidak melihat siapapun sebagai pemiliknya, berang-berang dengan menggigit ranting tersebut membawa ikan-ikan itu ke hutan tempat ia tinggal dengan niat untuk memakannya pada waktu yang tepat. Kemudian ia berbaring dan memikirkan tentang latihan moralnya. Demikian halnya dengan serigala, ia juga berangkat untuk mencari makanan dan menemukan 2 besi pemanggang, seekor kadal besar dan 1 kendi dadi di dalam pondok seorang penjaga ladang. Setelah 3 kali berkata dengan keras, "Siapakah yang empunya benda-benda ini?" Ia pun melingkarkan tali di lehernya untuk mengangkat kendi, membawa kadal dan besi pemanggang dengan cara menggigitnya. Ia membawa mereka ke sarangnya dan berpikir, "Saya akan memakan ini pada waktu yang tepat." Kemudian berbaring memikirkan tentang latihan moralnya. Demikian halnya juga dengan kera, ia pergi ke dalam hutan belantara dan mengumpulkan buah-buah mangga, kemudian membawanya kembali ke dalam hutan tempat ia tinggal dengan niat untuk memakannya pada waktu yang tepat. Ia pun berbaring sambil memikirkan tentang latihan moralnya. Sedangkan Bodhisatta pada waktu yang sama keluar dari tempat tinggalnya dengan tujuan untuk mendapatkan rumput kusa. Ketika ia berbaring di dalam hutan, pemikiran ini terlintas dalam benaknya. Tidaklah mungkin bagiku untuk menawarkan rumput kepada orang yang datang meminta kepadaku nanti, dan saya juga tidak mempunyai minyak atau beras dan sebagainya. Jika ada orang yang datang meminta makanan kepadaku, nanti akan kuberikan dagingku sendiri kepadanya untuk dimakan. Dikarenakan kekuatan kebajikannya ini, takhta marmer kuning Dewa Saka menjadi panas. Saka dengan kekuatan memindai menemukan penyebabnya dan berniat untuk menguji si kelinci. Pertama-tama, ia pergi ke kediaman berang-berang dan dalam samarannya sebagai seorang brahmana atau petapa. Ketika ditanya mengapa ia berdiri di sana, ia menjawab, "Tuan yang bijak, jika saya bisa mendapatkan sesuatu untuk makan, maka saya akan dapat menjalankan laku Uposatha." Berang-berang berkata, "Baiklah, saya akan memberikanmu makanan." Dan pada saat ia bicara dengannya, ia mengulangi bait pertama berikut. 7 ekor ikan merah yang kubawa pulang ke daratan dari sungai Gangga. Wahai Brahmana, makanlah ini sepuasnya dan tinggallah di hutan ini. Brahmana itu berkata, "Tunggulah sampai besok, saya akan mengambilnya." Berikutnya, ia pergi ke kediaman serigala. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Serigala juga bersedia memberikan makanannya, dan pada saat berbicara dengannya, ia mengulangi bait kedua berikut. Seekor kadal dan 1 kendi dadi. Makan malam si penjaga, 2 besi pemanggang untuk memanggang. Daging yang kudapatkan ini akan kuberikan kepadamu. Wahai Brahmana, makanlah ini sepuasnya dan tinggallah di hutan ini. Dan kemudian ia pergi ke kediaman kera dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Bodhisatta pun merasa sangat gembira mendengar apa yang ia inginkan.
Setelah mendengar apa yang dikatakannya oleh kelinci dengan kesaktiannya, Saka memunculkan satu tumpukan bara api yang berkobar-kobar dan memberitahu Bodhisatta. Setelah bangkit dari ranjang rumpuh kusanya dan datang ke tempat itu, kelinci mengibas-ibaskan tubuhnya 3 kali agar serangga-serangga kecil dan kutu-kutu di tubuhnya tidak mati ikut terbakar. Kemudian untuk mempersembahkan seluruh tubuhnya sebagai derma, ia melompat masuk ke dalam tumpukan bara api dalam kegembiraannya, seperti seekor angsa yang terbang turun ke tumpukan terata. Tetapi kobaran api itu tidak mampu membakarnya, bahkan tak sehelai rambutnya pun terbakar, dan ia seolah-olah seperti masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat dingin. Kemudian ia menyapa Saka dengan kata-kata berikut. Brahmana, api yang Anda nyalakan ini sedingin es. Api ini tidak membakar tubuhku, bahkan tak sehelai rambutku pun terbakar. Apa arti semua ini? Tuan yang bijak jawabnya, saya bukanlah seorang Brahmana. Saya adalah Dewa Saka dan saya datang untuk menguji kebajikanmu. Kemudian Bodhisatta berkata, Saka, bukan hanya dirimu jika seluruh penghuni dunia ini mengujiku dalam hal berdana. Mereka tidak akan menemukan keengganan dalam diriku untuk memberi. Dan setelah mengucapkan kata-kata ini, Bodhisatta mengeluarkan jeritan kebahagiaan seperti auman seekor singa. Setelah meremas sebuah gunung dan mengambil sarinya, Saka membuat gambar seekor kelinci di bagian tengah bulan. Kemudian setelah mengembalikan kelinci pada ranjang rumput kusa, ia pun kembali ke kediamannya di alam dewa. Keempat makhluk bijak itu tinggal bersama dengan bahagia dan harmonis, menjalankan sila dan memperingati hari-hari suci sampai akhirnya mereka terpisah untuk menuai hasil sesuai perbuatan mereka masing-masing. Sang guru setelah selesai menyampaikan uraiannya, memaklukkan kebenarannya dan mempertahukan kisah kelahiran ini.